Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi bersama Ibu Titi. Pada kali ini Ibu akan berbagi mengenai latihan soal untuk menghadapi ujian sekolah mata pelajaran IPA khususnya untuk kelas 6 SD. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ya, soal nomor 1. Hubungan antara tanaman anggrek dengan tanaman inangnya termasuk? Ya, jawabannya adalah hubungan simbiosis komensalisme. Karena pada kasus ini antara anggrek dan tanaman inangnya itu yang satu diuntungkan yaitu tanaman anggrek, sedangkan tanaman inangnya itu tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Selanjutnya nomor 2. Perhatikan rantai makanan berikut. Untuk melengkapi rantai makanan tersebut, hewan yang menempati X adalah, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah tikus ya. Padi atau rumput dimakan tikus, kemudian tikus sebagai konsumen pertama dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh elang. Lanjut nomor 3. Perhatikan rantai makanan di bawah ini. Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Ular memiliki bisa yang dapat mengganggu kegiatan manusia pada saat di sawah, sehingga banyak petani yang hilap membasmi ular, sehingga menimbulkan, jawabannya adalah katak menjadi meningkat. Ya, kalau ular di sini kita basmi ya, kita bunuh, maka yang terjadi adalah katak ini akan meningkat. Seperti itu. Baik, lanjut nomor 4. Menempelnya tanaman anggrek bulan pada batang pohon mangga yang hidup bersama. Pola interaksi antara dua tanaman tersebut adalah jawabannya adalah tumbuhan anggrek bulan beruntung karena dapat menempel pada batang pohon mangga, tetapi pohon mangga tidak terpengaruhi. Nah, pola seperti ini disebut simbiosis komensalisme. Yang satu diuntungkan yaitu tanaman anggrek, sementara pohon mangga tidak dirugikan. Selanjutnya nomor 5. Kelelawar mendeteksi keadaan lingkungannya di malam hari dengan menggunakan, kita lihat, pancaran sonar ultrasonik. Ya, ini adalah gelombang ultrasonik yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz, kemudian ekolokasi, kemudian bunyi ultrasonik. Ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh kelelawar. Selanjutnya, nomor 6. Ada sebuah tumbuhan dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hidup di lingkungan berair. Kemudian 2. Memiliki bentuk daun yang tipis dan lebar. 3. Memiliki akar panjang dan terkait ke dasar air. 4. Batangnya menggelembung dan berongga. Kemudian membantu bernapas di air. Yang merupakan cara penyesuaian terhadap penyerapan penguapan air dalam jumlah yang besar adalah, kita lihat ya. Yang betul adalah nomor 2, yaitu memiliki bentuk daun yang tipis dan lebar. Bentuk daun tipis dan lebar ini memungkinkan tumbuhan mempermudah untuk penguapan air, ya, mempercepat penguapan di dalam air. Seperti itu. Selanjutnya nomor 7. Seekor bunglon melakukan adaptasi untuk menyelamatkan diri dari pemangsanya dengan cara mimikri. Mimikri ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh bunglon dengan merubah warna tubuhnya. Kalau autotomi itu kemampuan memutuskan ekor, ini pada cicak. Hibernasi itu kemampuan beristirahat dalam waktu yang panjang, ini misalnya pada beruang. Ya. Predasi ini misalnya pada harimau yang memakan sebagai predator yang memakan mangsanya, misalnya rusa atau kijang.
Selanjutnya nomor 8. Warna merah yang ditunjukkan peta menunjukkan tempat pelestarian hewan langka Indonesia yang bernama, kita lihat jawabannya. Ya, ini adalah orang utan ya. Ini adalah tempat pelestarian hewan orang utan, yaitu Pulau Bige Mouse. Selanjutnya nomor 9. Pada sebuah desa yang berada di kaki lereng perbukitan yang miring, kegiatan yang tepat yang perlu dilakukan oleh para penduduk setempat adalah membuat sengkedan dan melakukan reboisasi di daerah lereng perbukitan atau terasering. Nah, ini adalah kegiatan yang tepat yang tidak akan merusak lingkungan ya, dengan membuat sengkedan dan melakukan reboisasi, penanaman hutan kembali. Selanjutnya nomor 10. Kegiatan ladang berpindah yang dilakukan oleh masyarakat sekilas dapat memenuhi kebutuhan akan sumber pangan dan palawija. Kegiatan ini sejatinya banyak menghabiskan lahan hutan yang dibakar untuk membuat ladang baru. Dampak lingkungan yang dapat terjadi dari kegiatan ini adalah menurunnya dan hilangnya keanekaragaman hayati di ekosistem tersebut. Ya betul, jadi adik-adik, meskipun kegiatan tersebut sepintas ya bermanfaat sementara untuk memenuhi kebutuhan sumber pangan dan palawija manusia masyarakat, tetapi dampak buruknya yaitu dapat menurun dan hilangnya keanekaragaman hayati di ekosistem tersebut. Lanjut nomor 11. Bagian tubuh ikan yang berfungsi untuk mengetahui keadaan di sekitar lingkungannya disebut. Nah, kita lihat ya ini. Yang manakah yang berfungsi untuk mengetahui keadaan di sekitar lingkungannya? Ya, jawabannya adalah gurat sisi. Ya, ini adalah gurat sisi. Oke, selanjutnya nomor 12. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis adalah daun ya, karena di dalam daun terdapat jaringan klorofil ya. Di sana adalah zat hijau daun yang merupakan tempat proses fotosintesis. Selanjutnya nomor 13. Fase metamorfosis pada kupu-kupu yang merugikan para petani adalah, perhatikan di sini ya, yang merugikan petani adalah larva. Ya, larva di sini atau ulet ini merugikan petani karena memakan tumbuhan-tumbuhan ya atau sayuran-sayuran. Ini sangat merugikan bagi para petani. Selanjutnya nomor 14. Fase yang menandakan metamorfosis sempurna terlihat pada tahap pupa ya, pupa. Pupa atau kepompong ini adalah yang membedakan antara metamorfosis sempurna dengan tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna itu ada tahap pupa atau kepompong, sementara pada metamorfosis tidak sempurna seperti pada jangkrik ini tidak ada tahap pupa atau kepompong. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Perhatikan gambar. Persendian yang seperti terdapat pada gambar terdapat pada hubungan tulang. Kita lihat ya. Ya, ini adalah sendi putar ya. Sendi putar itu letaknya di leher, yaitu antara tulang atlas dengan tulang tengkorak kepala. Adalah sendi putar. Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Pencernaan kimiawi pada organ ini dibantu oleh enzim pepsin ya, enzim pepsin. Kalau amilase, lipase dan tripsin ini ada di pankreas, sementara pepsin ini ada di lambung. Lanjut nomor 17. Pertukaran oksigen dengan karbon dioksida pada paru-paru manusia terjadi pada bagian alveolus ya, gelembung paru-paru ya, alveolus. Oke, selanjutnya nomor 18.
Darah bersih yang kaya oksigen masuk ke dalam jantung melalui, jawabannya adalah serambi kiri ya, serambi kiri. Kita lanjut adik-adik, nomor 19. Berikut adalah sifat yang menonjol dari bahan ini adalah gambarnya, perhatikan ya. Ya, sifat yang menonjol dari bahan ini adalah kuat, tahan air, dan keras. Oke, sifatnya seperti itu. Kita lanjut nomor 20. Bahan dibuat dari karet. Hal ini dilakukan karena karet bersifat lentur atau elastis. Seperti itu. Kita lanjut nomor 21. Agar cepat masak, alat yang digunakan untuk memasak sebaiknya terbuat dari logam. Ya, jawabannya adalah logam ya, agar cepat menghantarkan panas. Karena logam ini bersifat sebagai konduktor. Kita lanjut nomor 22. Perhatikan sifat bahan berikut ini. 1. Lentur dan tidak mudah putus. B. Bening dan kaku. 3. Tahan air dan kuat. 4. Mudah dibentuk. Di antara sifat bahan di atas yang menunjukkan sifat dari tali nilon yang digunakan untuk memancing adalah, jawabannya adalah 1 dan 3. Itu lentur dan tahan air. Lentur, tidak mudah putus, dan tahan air dan kuat. Ini cocok untuk mancing ya. Itu. Kita lanjut nomor 23 ya. Buku dibuat dari kertas karena memiliki keuntungan dalam hal daya serapnya ya, daya serap dari tintanya sehingga bisa digunakan untuk menulis. Kita lanjut nomor 24. Perhatikan gambar. Benda yang ditunjukkan pada gambar berikut mempunyai sifat, kita lihat, tidak menyerap air ya. Tidak menyerap air. Oke, selanjutnya nomor 25. Kegiatan berikut yang memanfaatkan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair adalah peleburan emas ya. Peleburan emas ini adalah peristiwa mencair, dari padat menjadi cair. Ya. Kalau menyemur ikan itu dari apa ya, ini termasuknya menguap ya, jadi uap air. Kemudian kalau membuat agar-agar, ini peristiwanya adalah membeku ya, dari air menjadi padat. Membuat es sama juga ya, dari air menjadi padat. Lanjut nomor 26. Dalam pemilihan kayu agar tidak lekas dimakan rayap adalah dengan cara perendaman yang lama sebelum digunakan. Faktor perubahan yang terjadi pada kayu tersebut adalah pelapukan ya, pelapukan. Karena rusaknya oleh rayap. Oke, nomor 27. Perhatikan tabel. Pasangan yang tepat antara kegiatan benda dengan perubahan wujud benda adalah, kita lihat 1 dengan D. Memanaskan mentega itu adalah peristiwa meleleh atau memanaskan mentega ya, dari padat menjadi cair, meleleh ya. Kemudian 2 dengan C, pembuatan garam. C itu menguap. Oke. Kemudian 3A, memanaskan es krim, itu adalah mencair. Kemudian 4B, mendinginkan coklat, berarti dari padat dari cair menjadi padat ya. Oke, kita lanjut nomor 28. Di desa Bojongsari terdapat industri penyulingan minyak nilam. Minyak nilam diperoleh dengan cara mendinginkan uap. Pada proses penyulingan ini terjadi perubahan wujud yang disebut sebagai mengembun ya. Oke, itu namanya mengembun. Oke, kita lanjut nomor 29.
Jaket yang tebal banyak digunakan oleh orang-orang yang hidup di dataran tinggi atau di daerah yang dingin. Tujuan dari penggunaan jaket tersebut adalah sebagai isolator ya, penahan panas tubuh agar tidak mengalir keluar. Kita lanjut adik-adik, nomor 30. Perhatikan gambar. Buah kelapa yang jatuh dari pohonnya menunjukkan terjadinya gaya gravitasi bumi ya, gaya tarik bumi. Oke, kita lanjut nomor 31. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat dari pengaruh gaya dengan jenis kegiatannya adalah 2 dengan B. Ani mendorong gerobak ke depan rumah. Berarti gaya mengubah gerak benda. Kemudian 4A. Membuat gerabah dari tanah liat itu adalah gaya mengubah bentuk benda. Kita tahu adalah gaya itu selain pengaruh gaya ya pada benda bisa untuk mengubah bentuk benda, mengubah gerak benda, kemudian mengubah arah gerak benda. Selanjutnya nomor 32. Perhatikan gambar. Gambar di samping menunjukkan salah satu pengaruh gaya, yaitu gaya mengubah bentuk benda ya. Mobil nabrak pohon, jadi mobilnya itu berubah bentuknya jadi penyok. Seperti itu. 33. Bukti bahwa bunyi dapat dipantulkan adalah suara terdengar lebih keras ketika bernyanyi di kamar mandi tertutup. Itu adalah contoh pemantulan bunyi. Nomor 34. Urutan perubahan energi yang terjadi pada alat seperti di gambar saat digunakan adalah ini adalah kompor ya. Berarti adalah energi kimia menjadi energi gas. Energi kimia menjadi energi panas. Kalau energi listrik menjadi energi cahaya, misalnya pada lampu. Energi kimia menjadi energi cahaya bisa juga dari lampu senter ya. Energi listrik menjadi energi panas, misalnya pada kompor listrik ya, seperti itu, atau bisa pada dispenser. Kita lanjut nomor 35. Energi alternatif yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang memutar generator, dan generator ini dapat menghasilkan listrik. Maka energi alternatif yang dimaksud adalah adalah energi dari air ya. Air itu disebut sebagai energi alternatif yang digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga dapat menyimpan energi listrik. Selanjutnya nomor 36. Perhatikan gambar. Gambar tersebut menunjukkan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya menembus benda bening. Ya, perhatikan ya, ini ada cermin, ada kaca ya. Maaf, bukan cermin tapi kaca. Cahaya dapat menembus benda bening. 37. Pergerakan bulan mengelilingi bumi mengakibatkan terjadinya bulan mengelilingi bumi ya. Fase bulan terjadi karena permukaan bulan yang memantulkan cahaya matahari selalu berubah ya. Ada bulan sabit, ada bulan setengah ya, ada juga bulan purnama ya. Ini disebabkan oleh pergerakan bulan mengelilingi bumi. Kita lanjut nomor 38. Ciri-ciri yang dimiliki oleh planet Mars adalah berwarna merah dan memiliki satelit Phobos dan Deimos. Satelit Mars ya. 39. Perpindahan panas secara radiasi terjadi pada peristiwa badan terasa hangat saat di samping api unggun ya. Oke, kita lihat kalau yang sudip terasa panas setelah dipakai untuk menggoreng, ini adalah konduksi ya. Bagian luar gelas terasa hangat saat diisi air panas di dalam konduksi. Terjadinya angin darat pada malam hari, ini adalah konveksi. Oke. Terakhir, nomor 40. Air dan batu memiliki persamaan sifat, yaitu
volumenya tetap. Air sebagai zat cair, batu sebagai zat padat itu memiliki persamaan, yaitu volumenya tetap. Sedangkan perbedaannya, kalau air itu bentuknya mengikuti wadahnya, sementara batu sebagai zat padat bentuknya tetap. Demikian pembahasan mengenai soal-soal ujian sekolah mata pelajaran IPA. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.